Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bu Titi. Kita juga masih membahas tentang nematoda. Ya, untuk kali ini kita akan membahas topik tentang kebiasaan makan dan kebiasaan berpindah dari nematoda yang nanti juga dikaitkan dengan serangan dan gejala serangan dari nematoda tersebut. Jadi seperti biasa, tujuan yang ingin dicapai atau target yang ingin dicapai setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang bagaimana atau tipe-tipe nematoda dikaitkan dengan kebiasaan makan dan kebiasaan berpindah. Jadi yang sering kita sebut bahwa nematoda ini memang dari kelompok hewan atau kelompok binatang, tetapi ada sifat-sifat tertentu yang menyebabkan nematoda juga bisa dikelompokkan sebagai patogen. Ya, jadi sifat serangannya, kemudian asosiasinya dengan tanaman inang, begitu juga ukuran yang mikroskopis, ini mirip dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok patogen. Ini terutama untuk nematoda yang endoparasit, ya, itu adalah nematoda yang mengambil nutrisi dari dalam jaringan tanaman, jadi dia hidup di dalam jaringan tanaman, ini gejalanya sama dengan patogen. Oleh karena itu, kita bisa menyatakan bahwa nematoda itu sebagai kelompok hama maupun kelompok patogen atau penyebab penyakit. Nah, kita lihat tipe-tipe dari nematoda parasit yang yang pertama di endoparasit ya. Nah, dari kelompok endoparasit, jadi sekali lagi nematoda ini, kelompok nematoda endoparasit ini hidup, tumbuh dan berkembang serta mengambil nutrisi dari dalam jaringan tanaman. Nah, dari kelompok endoparasit ini ada yang bergerak, ada yang menetap, baik itu seluruh dalam siklus hidupnya atau di sebagian siklus hidupnya. Jadi untuk nematoda yang migratori, maka nematoda ini bergerak di dalam jaringan tanaman. Ya, ini bergerak berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan kelompok sedentari adalah nematoda ini menetap dan makan di satu bagian tanaman tertentu. Jadi migratori ini kelompok yang berpindah-pindah, sedangkan yang sedentari merupakan kelompok yang menetap. Nah, kita lihat sedikit tentang nematode sebagai patogen. Ya, kita kembali ke disease triangle atau segitiga penyakit yang merupakan segitiga dengan sisi-sisi yang terbentuk karena adanya interaksi antara tiga faktor. Yang pertama yaitu faktor patogen, kedua faktor lingkungan, dan faktor tanaman inang. Jadi ini bisa berlaku untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Jadi patogen di sini yang biasanya kita kenal sebagai kelompok jamur, bakteri, virus, maka nematoda bisa kita kelompokkan di sisi atau di eh, sepertiga bagian dari segitiga ini. Nah, kemudian kita lihat juga dari masing-masing pengaruh tiga faktor tadi, maka kita bisa menggambarkan segitiga yang terbentuk akibat interaksi ketiga faktor bisa mengecil ukurannya, bisa juga ukurannya membesar. Masing-masing dipengaruhi bagaimana pengaruh dari setiap faktor. Jadi semakin rentan tanaman inang, maka sisi yang mewakili tanaman inang juga akan memanjang. Begitu juga ketika faktor lingkungan ini semakin mendukung, maka sisinya memanjang. Dan ketika patogennya semakin ganas atau semakin banyak, maka sisinya juga memanjang. Akibatnya adalah segitiga yang terbentuk juga semakin besar. Hal itu menunjukkan bahwa intensitas penyakit juga membesar. Ya. Jadi itu sedikit kilas balik kita mempelajari nematoda sebagai patogen.
Baik, kembali ke feeding habits dari nematoda. Ini dikaitkan lagi dengan gejalanya nantinya. Jadi nematoda dapat dikelompokkan berdasarkan feeding habitnya menjadi endoparasit, lalu ada ektoparasit, lalu ada semi-endoparasit. Ya. Jadi untuk nematoda kelompok endoparasit, maka seluruh badannya, seluruh tubuh nematoda ini berada di dalam jaringan. Ya, kalau endoparasitik akar, berarti dia berada di dalam jaringan akar. Sedangkan untuk yang ektoparasit, ini keseluruhan tubuhnya berada di luar jaringan. Nah, di antara keduanya ini ternyata ada juga dari kelompok semi-endoparasit. Jadi, ini dikenakan pada kelompok nematoda yang sebagian tubuhnya berada di dalam jaringan, sedangkan sisanya berada di luar jaringan tanaman. Jadi, ini adalah kebiasaan makan. Nah, ketika makan, nematoda ini ada dua kemungkinan, apakah dia makan dengan berpindah-pindah tempat ataukah selama makan dia menetap di satu titik. Ya, jadi apakah itu endoparasit, ektoparasit maupun semi endoparasit? Kalau kelompok endoparasit yang sedentari berarti dia menetap, ya. Jadi selama hidupnya, sebagian besar hidupnya dia berada di dalam jaringan tanaman, dan ketika menemukan bagian yang cocok, lalu berkaitan dengan perkembangan nematoda dewasa betina, maka dia akan menetap di satu titik jaringan sehingga disebut sebagai endoparasit sedentari. Sebaiknya ada juga endoparasit yang migratori, yaitu dia berada di dalam jaringan tanaman, makan dari dalam jaringan tanaman, tetapi dia bergerak aktif. Ya, jadi untuk nematoda ini biasanya kerusakannya menjadi lebih berat, ya, karena dia sambil makan sambil bergerak sehingga beberapa bagian bisa menjadi rusak dengan aktivitas makan sekaligus aktivitas bergerak dari nematoda tersebut. Begitu juga yang ektoparasit, ini ada yang sedentari, ada yang migratori, ya. Jadi semuanya menggambarkan bagaimana dia mengambil makanan dan juga bagaimana dia bergeraknya. Di beberapa contoh sketsa untuk nematoda root knot yang kalau diperbesar kita lihat nematoda dewasa betina ini keseluruhan tubuhnya berada di dalam jaringan tanaman dan dia menetap. Ketika belum mencapai dewasa, dia masih bergerak aktif, tetapi menjelang dewasa sampai kemudian menjadi dewasa, dia akan menetap dalam satu jaringan. Nah, ini jaringan-jaringan yang membesar ini sehingga dari luar akan tampak seperti bengkak atau membentuk puru yang dikenal dengan root knot. Untuk nematoda Pratylenchus agak sedikit berbeda, jadi dia menyerang jaringan tanaman membentuk lesio. Jadi dia ini merupakan nematoda yang migratori, jadi dia bergerak secara aktif. Kemudian untuk nematoda Stabirut, ini biasanya nama-nama nematoda ini dikaitkan dengan gejala yang ditimbulkan. Jadi stabi, perakarannya ini menjadi tumpul. Ini untuk nematoda Trichodurus yang bersifat ektoparasit. Jadi dia mengambil makanan dari luar. Lalu ada nematoda reniform. Ini dikenal sebagai nematoda yang semi endoparasit karena sebagian tubuhnya, terutama bagian anteriornya, ini masuk ke dalam jaringan tanaman, sedangkan sisa tubuhnya tetap berada di luar jaringan. Kemudian ini nematoda cyste. Nematoda cyst ini secara sekilas ketika kita mengamati sisnya, ini sangat mirip dengan nematoda dewasa puru akar, tetapi bentuknya lebih ramping dengan kedua ujung yaitu anterior, ini ada stiletnya, sedangkan pada bagian posterior juga ada tonjolat atau mengerucut sehingga mirip seperti buah lemon. Ya.
nematoda cyste ini juga ketika dia sudah dewasa, dia akan menetap tetapi ektoparasit, jadi berada di luar jaringan tanaman. Lalu ada nematoda ring atau ring nematodes yang dikenal dengan Trichonema. Ini juga merupakan nematoda ektoparasit, tetapi dia menetap, jadi sedentary ektoparasit. Nah, ini contoh-contoh tampilan nematoda yang berada di dalam jaringan tanaman yang diamati secara mikroskopis. Ya, jadi ini yang tadi disebut sebagai nematoda spiral. Ini dia menetap dan berada di luar jaringan tanaman, hanya bagian stilet saja yang masuk menembus jaringan. Kemudian nematoda dagger atau migratory ektoparasit ini bergerak atau berpindah dari luar jaringan. Lalu ada migratory endoparasit yang lain, ini sering kita dapatkan pada tanaman-tanaman yang menunjukkan gejala lesio atau nekrosis pada perakaran. Jadi sebetulnya di dalamnya terdapat nematoda yang endoparasit migratory. Jadi dia aktif berpindah atau bergerak. Ini adalah potongan perakaran tanaman pisang yang tampak berbeda sekali. Ini adalah perakaran yang sehat dengan warna yang masih kelihatan krem, sedangkan sisi kanan ini adalah gejala akar yang busuk atau mati karena serangan nematoda. Sudah kita lewati. Ini juga di bagian gejala lain yang tadi berkaitan dengan root knot. Juga gejala pada bagian perakaran yang sangat tampak perbedaan dengan jelas, yaitu ini adalah perakaran sehat, sedangkan ini perakaran yang sakit atau yang membentuk buru. Jadi ini merupakan serangan dari nematoda endoparasit sedentari dari Melodokin. Sedangkan ini dikenal dengan root stun atau kerdil akar. Jadi tampak berbeda. Ini adalah tanaman dengan perakaran normal, sedangkan ini adalah perakaran yang terserang. Nah, ini adalah contoh gejala dari serangan nematoda batang dan umbi, yaitu Dithylenchus. Ya. Jadi ini yang tadi dikatakan seperti terpuntir atau terpelintir bagian batang dan daunnya. Sedangkan pada bagian umbi ini kalau diiris secara melintang, tampak di lapis-lapisan umbi ini ada perubahan warna karena terjadi pembusukan, dan jika diamati lebih detail ini akan tampak banyak nematoda di dalamnya. Ini contoh lain dari stubby knot nematodes yang menyebabkan gejala perakaran yang memendek. Kemudian contoh lain ini ada root lesio karena Platylenchus. Ya, jadi lesio atau bercak-bercak kecoklatan sampai pada gejala yang parah, akar ini akan busuk, coklat, dan bahkan menghitam. Jadi ini berkaitan dengan gejala-gejala tersebut kita kenal pada ujung akar. Ya. Pada umumnya kerusakan ini karena memang terjadinya pada bagian-bagian akar yang berfungsi sebagai penyerap atau untuk absorpsi air maupun unsur hara, yaitu yang terjadi pada rambut-rambut akar. Jadi terjadinya stubby root, coarse root, maupun curly tip, ini semuanya akan mempengaruhi pertumbuhan pada bagian tajuk. Ya. Ini contoh lain tadi yang di jaringan tanaman pisang, yaitu terjadinya nekrosis dan perakarannya terpotong. Nah, ini biasanya sangat mudah
tandai ketika kita berada di perkebunan tanaman pisang pada saat terdapat angin kencang, maka tanaman-tanaman yang terserang nematoda akan mudah roboh, dan ketika diamati lebih lanjut maka perakarannya tampak seperti terpotong. Jadi ini merupakan akibat dari serangan nematoda pada akar. Baik, mungkin itu pertemuan hari ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.